Bagi silakan Bu. Mari. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah Pak sehat. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Ya, jadi kebetulan Pak pada program guru penggerak ini kami ada tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Hal ini terkait materi kami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin ya Pak ya tidak lama, sekitar saya mengganggu waktu Bapak sekitar 15 menitan. Ingin berbincang, sharing bersama Bapak selaku pimpinan di SD Negeri 150 Palembang Timur. Iya Pak, nah saya berharap itu nanti Bapak dapat berbagi pengalaman Bapak kepada saya bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika berada dalam situasi yang dilematis Pak. Oke. Iya, ya saya mulai ya Pak ya wawancaranya ya. Iya. Hanya ibunya yang tentang. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Juga tentang di rumah kita dan identitas moral yang dua hal yang sama-sama kita sedang terus misalkan ilmu etika. Ilmu etika itu suatu kasus yang melibatkan putusan antara benar dan sedang kita menghadapkan suatu situasi yang mengambil keputusan benar versus salah. Contoh. Iya Pak. Sekolah kita yang kita dan apa kita dapat kan pada pernyataan pasti ada beberapa kasus itu tidak semua masih ada dan dalam kecil pada sama harus itu kan suatu dilema apa anak ini harus diulang sedangkan dalam penyertaannya dalam kasus Pak itu juga pendidikan dua keputusan ini yang harus kita anak itu kalau saya menyikapinya bagaimana anak ini saya beberapa kali sedangkan ini moral sedangkan anak lagi sedangkan tidak terutama untuk waktu yang soal berbeda pasti kita betul-betul bahwa sekolah harus selesai. Itu sebenarnya akan kebebasan belajar. Apa beda? Satu sisi anak harus kebebasan. Sedangkan dulunya diwajibkan meluruskan. Padahal guru itu tersebut tahu sebenarnya kualitas anak.
Ya, tetapi jadi kita memiliki nilai kebutuhan moral. Jadi mana yang harus dihilangkan dan sesuatu. Yes, tetap pada penegakan murni harusnya sesuatu. Keadilan versus kasihan Ya, ya itu manusia. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan sama yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? pada beberapa kasus yang tadi apabila dengan sama-sama mengandung kewajiban, kita lihat dari kontrak atau kebijakan misalkan kita ambil keputusan siswa misalkan kita biarkan apa namanya kita harus satu kita bahwa apa yang harus itu berbang termasuk artinya kita mengabaikan buat hak gimana apabila kita mengambil keputusan itu berbang itu sempat kita lihat model lebih penting mana sih apa masih bisa diperbaiki atau tidak atau tidaknya dan guru bergantung lagi kepada anak tersebut sudah berapa kali kemudian upaya apa yang kita sudah lakukan kita selidiki apa penyebabnya sesuatu dan tapi ya sama apabila memang anak itu mengamankan sekolah kemudian itu juga dianggap suatu sistem ya mungkin ya ada kesempatan kedua bagi anak itu sedang kalau waktu yang tidak bisa kalau kesempatan bisa kita buat peluang apabila dia tidak lulus ya bukannya lalu masalah kemudian juga punya beban psikologis tidak mau sekolah lagi intinya dari sekolah kita abaikanlah nanti kita mengajarkan kejujuran memang kita mengajarkan kejujuran kita biarkan pulang yang tidak selama itu suatu sistem kita sementara tapi kalau itu untuk sana keputusan sendiri yang terus kita naik. Sangat menarik sekali Bapak. Jadi kita bercerita tentang siswa yang berangkat itu Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak ya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menyikapi hal-hal tersebut? Oke, dengan sampai pendidikan untuk kita yang tetap bersih. Ada mungkin tempat mereka ada mungkin itu bisa gunakan oleh untuk mengatasi masalah tersebut. Harus kita tahu sejauh mana orang Indonesia tiket tidak sama kami situasinya dengan baik. Sejauh mana kalau kelas melaksanakan tugas juga mana lanjuti dengan sistem untuk selalu berbeda. Perubahan di proses sesuai dengan topik proses. Yang betul harus diprogram. Kalau tidak itu berulang ada apa di provinsi seperti itu yang saya harus tentunya kalau kita langsung pada orang salah akan menimbulkan keputusan atau kebijakan yang
Jadi luar biasa sekali Pak ya. Jadi di sini peran lepas sangat penting. Ya, untuk menyelami ada apa balik ke suatu permasalahan sehingga untuk menggali lebih dalam. Jadi tidak asal ambil keputusan gitu ya Pak ya. Hal-hal apa ya Pak ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif Iya. paling kalau melihat suatu itu sudah bisa substitusi. Dan kita pernah dulu apa kalau kemudian research dalam like topik ini tim dan waktu kepala sekolah katanya itu kita berikan waktu baru untuk mendiskusikan pengambilan keputusan yang sudah nanti tentunya kolaborasi berdasarkan hasil musyawarah dari beberapa tahun setelah yang sebelumnya saya harus terdekat alam itu seperti ini terus kami belum saya panggil pasung cuma belum kami yang tahu itu yang lebih dulu wilayahnya dia dulu tahu lebih dulu kemudian kita berkoordinasi di walinya di kita aja jadi dalam mengambil keputusan yang tepat tidak walaupun keputusan tepat kita bisa berterima Tidak mengetahui seluruh kita ada iya itu langkah-langkah efektifnya Pak. Lalu selanjutnya di dalam kasus-kasus dilema etika ini apakah ada tantangan-tantangan Pak, pengalaman dari tantangan dalam pengambilan keputusan ini value unit itu bagaimana Pak? tangannya itu sama itu kan harus sabar kemudian tantangannya lagi kita itu dalam mengambil keputusan itu pasti ada tempat yang merasa diberikan atau merasa tidak puas jadi keputusan itu seminimal mungkin kita ambil agar tidak cepat timpang artinya jadi itu tadi kalau keputusan langkah-langkahnya kita harus tepat dulu teman-teman kebenar kemudian mana mau tahu nah orang-orang yang kita tahu dapat juga harus tepat dan pasti pilih dalam mengambil keputusan tentunya nanti yang merasa kurang tahu jadi rasa terlalu ambil keputusan kita ketika dalam tidak sesuatu RSUD keputusan melihat keputusan tidak sendiri tentang ya keputusan sendiri kita untuk pendapat itu banyak diskusinya terakhir dia Baik Pak, jadi selanjutnya tadi Bapak menceritakan tentang tantangan yang Bapak hadapi. Lalu apakah Bapak itu mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tapi Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? uang itu ada uang sampai sembarang dan harus kita itu kita bisa pindah tapi dulu kita bisa usul kita benarin uang usul bagus lihat itu ada papan
kalau kurang hari ada buang sampah kita bisa lakukan sampai kalau ada masalah-masalah yang enggak lakukan kelas masih sering kali lambangan ini dalam waktu tertentu ada jadwal di supervisi guru itu kan sudah menggunakan di dia ada jadwalnya itu asal sebenarnya terus Tepat sekali Bapak ya. Selanjutnya Bapak, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Faktor yang mempermudah atau membantu Bapak atau bagaimana? bantu saya di sekolah itu berkenan menghubungi ada waktu sekolah ada komisi sekolah ada tapi semua membantu saya dan semuanya kita koordinasi semuanya kita komunikasi contohnya baik komunikasi itu juga lihat waktu lihat situasi lihat masalahnya itu perlu koordinasi benar yang harus kita koordinasikan kepada masyarakat kepada konstitusional dinas terutama yang pendidikan kita atasan kita apapun masalah yang ada di sekolah kita harus koordinasi pilihan masalah kecil atau besar kalau masalah kecil masalah anak kamu jadi kejadian dan profesional yang peduli dan sekolah ini pasti saya ajak rangkai semua benar yang juga yang mau itu Sangat menarik sekali Bapak ya. Jadi kolaborasi antara warga sekolah sangat dibutuhkan guna kemajuan sekolah ya. Dari kesemua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sabaran betul mau mendengarkan mau mengambil keputusan atau bisa mengambil keputusan kemudian satu kita ada diskusi berdasarkan pengalaman yang untungnya ada yang sendiri ada yang kita berusaha memastikan keputusan bahwa kita bisa mengikuti tentang sekolah itu sekolah. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali jadi yang dapat saya petik dari obrolan atau seri kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Oke Bapak, kami pamit ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan Ibu, saya Fatrosida dari SD Negeri 150 Palembang. Kami CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Nah, pada kesempatan ini kami sedang belajar modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan keputusan pemimpin. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah kami. Bolehkah Ibu saya mewawancarai Ibu? Boleh. Alhamdulillah Ibu. Selamat datang untuk Ibu Rosida Iya. dari SD 150 yang sudah berkenan hadir untuk
mewawancarai ya kegiatan civil. Terima kasih Bu, kami sudah diterima dengan baik. Terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kegiatan obrolan atau sharing kita ini tidak lama Ibu, hanya sekitar 15 menit. Saya ingin berbincang dengan Ibu selaku kepala dari SD Negeri 155 Kalimat. Jadi harapan saya Ibu nanti Ibu dapat berbagi pengalaman kepada saya tentang bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis. Nah, Ibu sudah berapa lama Ibu jadi kepala sekolah di sini? Ibu menjadi kepala sekolah di sini karena baru pas di Oktober ini itu 2 tahun. Iya, 2 tahun. wah, luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, kita mulai ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, baik, ini jawab senang Ibu. Mungkin nanti kalau tidak jawabannya kurang pas, nanti bisa lebih ditambahkan ya. Dalam mengidentifikasi permasalahan yang menyangkut rujukan moral dengan dilema etika, dengan cara mengidentifikasi, mencari permasalahannya, mencari kesimpulannya. Dari permasalahan yang sudah kita simpulkan tadi, ya kesimpulan itu yang dapat kita jadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam suatu dilema kita Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu permasalahan apakah itu merupakan dilema etika maupun rujukan moral, tentu merujuk pada hal yang berbeda. Kalau misalnya dilema etika itu merujuk pada benar dan benar. Jadi kalau posisi seseorang itu berada pada posisi yang sulit untuk memutuskan dalam dua masalah yang sama-sama benar. Kalau yang rujukan moral itu merujuk pada benar dan salah. Jadi kedua-duanya menempatkan seseorang itu pada permasalahan yang sulit dan yang keputusan karena berada pada benar dan benar. Baik Ibu. Lalu tadi kalau tadi kita sudah membahas tentang mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, selanjutnya bagaimana Ibu dalam langkah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Tentunya di dalam mengambil suatu keputusan itu kita lakukan koordinasi dan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan itu tentunya pada pihak-pihak yang ada di dalam sekolah, ya. Seperti halnya adanya wakil kepala sekolah, adanya guru, adanya wali kelas, adanya orang tua siswa, dan adanya pendidik. Nah, hal tersebut kita lakukan suatu bahan untuk musyawarah, untuk menentukan suatu keputusan supaya keputusan yang diambil nanti bisa cepat, tidak mengambang atau istilahnya itu pada posisi yang benar. Dengan kolaborasi, musyawarah yang diambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang baik. Luar biasa sekali Bu. Jadi sangat pentingnya kolaborasi antar warga sekolah. Semuanya adalah hal terbaik demi memajukan sekolah. Ya, karena warga yang ada di sekolah kemungkinan yang lebih tahu, lebih dekat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Karena tidak bukan saya sendiri, mungkin dari para guru, para wali kelas atau siswa yang lebih mengetahui permasalahan
yang ada. Luar biasa sekali Bu, dia memang membutuhkan kolaborasi Ibu ya, kolaborasi antar warga sekolah. Lalu selanjutnya Ibu, setelah kita mengedepankan kolaborasi antar warga sekolah sebelum mengambil keputusan, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Agar mempermudah menyelesaikan suatu permasalahan, prosedur yang diambil segera dengan jalan mengidentifikasi masalah, mencari tahu dulu ya, mencari tahu dulu permasalahan yang ada, kemudian mengetahui siapa yang mempunyai masalah, kemudian siapa-siapa yang mengetahui permasalahan tersebut. Nah, dengan adanya kriteria tersebut, kita kumpulkan dengan mendapatkan fakta-fakta pendukungnya, kita bisa jadikan bahan untuk menyelesaikan masalah yang bisa. Iya, luar biasa sekali. Jadi mengidentifikasi masalahnya harus tepat ya. Cari dulu siapa yang telusuri dulu masalahnya apa, siapa yang memiliki masalah, kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu, yang lebih tahu, mengetahui permasalahan yang terjadi. digali lebih dalam Ibu ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif apabila suatu permasalahan itu terjadi, biasanya suatu permasalahan itu terjadi spontanitas ya, spontanitas tanpa disadari ya, kadang-kadang terjadi dan perlu penyelesaian secepatnya. Nah, perlu penyelesaian secepatnya apabila permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian yang lebih fokus dan segera, maka disegerakan, diselesaikan, dituntaskan, diambil keputusan yang tepat pada saat itu. Jadi tidak perlu lagi ditunda-tunda apabila memang harus disegerakan. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang merupakan tantangan, Ibu rasa kita perlu menggali secara kontinu, mempelajari secara kontinu, mendata secara kontinu ya permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kontinu itu artinya berkelanjutan di setiap waktu. Nah, itu merupakan satu tantangan. Kemudian kolaborasi yang dilaksanakan antar wali sekolah, guru, komite, siswa, orang tua siswa, ya. Nah, jadi kalau kita dengan melakukan mencari permasalahan-permasalahan, mendata permasalahan setiap hari dengan kontinu, itu merupakan salah satu tantangan juga. Artinya melakukan rasa seperti jiwa detektif Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya timbul suatu permasalahan, kita bisa cepat menyelesaikan. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang hal-hal efektif dalam mengambil keputusan dan juga tantangan yang sudah Ibu alami seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau tadi sudah membahas tentang tantangan, apakah dalam Ibu menyelesaikan suatu kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal, Ibu rasa tidak ada ya jadwal yang harus permasalahan jadwal tidak juga. Jadi dilihat permasalahannya dulu. Permasalahan itu apabila segera harus diselesaikan. Dan jika permasalahan tersebut masih bisa membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya, ya mungkin akan dijadwalkan atau dikoordinasikan, dimusyawarahkan dengan warga sekolah untuk penyelesaiannya. Jadi kalau jadwal khusus harus ini tidak ada juga, tapi intinya kalau permasalahan itu yang harus diselesaikan saat itu bisa. Ya, mungkin kalau yang dijadwalkan
mau sekolah mungkin ya baru-baru ini Bu ya mungkin Ibu melakukan observasi ya. Ya, misalnya observasi jadwal. Kalau yang bersifatnya dilema atau permasalahan yang menimbulkan ini segera Harus segera. Baiklah, luar biasa sekali Ibu ya, sangat menginspirasi sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan dalam suatu kasus-kasus dilema etika? menurut Ibu, ide-ide yang muncul dari guru, wakil kepala sekolah ada, misalnya dari wali kelas atau dari orang tua siswa, kan ide itu tidak berpusat atau ibu sendiri yang selalu menemukan ide atau gagasan. Mungkin guru-guru itu banyak gagasan-gagasannya yang bisa kita kolaborasikan, kita yang dijadikan suatu masukan untuk dijadikan kita bermusyawarah menyelesaikan suatu permasalahan. Itulah hal-hal yang paling mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ide-ide yang begitu banyak dan masukan dari guru itu mempermudah juga untuk menyelesaikan, karena yang biasanya yang lebih tahu permasalahan di lapangan, misalnya dengan menghadapi dengan siswa, itu kan guru yang lebih tahu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, dengan kolaborasi tadi, dengan musyawarah, sebagai faktor pendukung untuk mempermudah menyelesaikan satu masalah. Iya, jadi dibutuhkan tetap kolaborasi Kolaborasi, gitu iya, ya. iya. Kolaborasi baik dalam itu penyelesaian masalah apapun seperti itu. Iya. Iya, itu kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan warga sekolah dapat menghasilkan kemajuan untuk suatu sekolah. Ibu, terima kasih Bu ya, ini pertanyaan terakhir Ibu Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, itu sangat menginspirasi saya Ibu. Lalu selanjutnya pelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepuasan untuk dalam pengambilan keputusan, merasa misalkan ada permasalahan yang dapat diatasi dengan segera, terselesaikan dengan segera, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, artinya bisa mengatasi hal tersebut. Tuh. Kemudian tantangannya ya permasalahan-permasalahan yang itu terjadi itu kan tidak melulu mudah diatasi. Ada yang sulit kan, ada yang hari itu bisa diselesaikan, yang tidak begitu sulit. Itu merupakan ini juga sih bagian dari pembelajaran. Tapi apabila terselesaikan semua itu menjadi kepuasan bagi kita yang sudah dapat menyelesaikan suatu masalah. Iya, sudah berhasil seperti itu ya. Luar biasa sekali pengalaman Ibu. Jadi saya yakin sekali Ibu ini sebelum jadi Pak pasti sudah lama nih menjadi wakil ya, ini sudah mendalami bagaimana karakter baik itu guru ataupun juga orang tua. Intinya pengalaman-pengalaman yang sudah didapat itu bisa kita bisa diimplementasikan menjadi ya. Baik Bu, terima kasih Bu, obrolan sharing kita pada pagi hari ini sangat berkesan pada saya. Jujur Ibu baru pertama kali saya berada di alas belok di alas ini baru sekali ini. Semoga bermanfaat. Iya, Iya Ibu. Ya saja yang mungkin yang Ibu dapat berikan jawaban. Iya, terima kasih Bu, senang sekali dapat ngobrol dengan Ibu berbagi pengalaman pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan pamit Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga sukses selalu. Iya, assalamualaikum Ibu. Salam.